Oke, silakan Pak Budi mau bertanya dengan Pak Sandi, silakan Pak. Iya, sebenarnya Sudah nyala, sudah nyala sudah Pak. ya. Ya, Pak Menteri, terima kasih waktunya. Dan ini sebagai info saja, Pak Menteri ya, untuk menindaklanjuti saran kami yang kepada Menko Marves. Saat ini KPP sudah melakukan penyelidikan awal terhadap kebijakan pembentuk harga aftur. Jadi direncanakan kita akan memanggil menteri terkait, itu terkait dengan pembentukan harga aftur. Kemudian untuk distribusi aftur, kita akan memanggil Kepala BPA Migas untuk menjelaskan kenapa asbabun nusulnya terbentuk peraturan nomor 13 tahun 2008. Kemudian untuk Kementerian SDM, kita akan meminta keterangan riwayat pembentukan harga aftur melalui Kepmen nomor 19 Kepmen tahun 2019 Kepmen nomor 17. Kira-kira seperti itu. Jadi bisa jadi nanti bisa memberikan gambaran kenapa harga aftur ini bisa sampai saat ini masih dapat dikatakan paling mahal di level ASEAN. Kemudian selanjutnya untuk beberapa maskapai yang pernah melakukan kartel, ini juga informasi kepada Pak Menteri dan pemirsa semua, KPPU telah melakukan tindak lanjut dan ini sudah diputuskan oleh KPPU dan keberatan tapi dimenangkan oleh KPPU di Mahkamah Agung. Ini sudah kita tindak lanjuti maskapai-maskapai yang melanggar untuk penetapan harga tiket, terutama kartel ya. Dan ada satu maskapai yang sedang kita lakukan penyelidikan awal saat ini. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih Pak Budi. Baik, mungkin mau ditanggapi Pak Sandi? Tadi soal adanya maskapai-maskapai yang melanggar penetapan harga aftur begitu? Ya. Harga tiket? Pertama mengapresiasi KPPU dan juga seandainya ada temuan yang bisa ditindaklanjuti dan sudah disampaikan kalau tidak salah ke Kemenko Marves dan sudah kami bahas di rapat koordinasi ini, memang menjadi landasan kita untuk mengambil beberapa pendekatan memformulasikan kebijakan. Jadi kami berterima kasih dengan teman-teman KPPU. Kita harapkan juga masukan tersebut bisa mendorong level playing field, lebih mendorong juga pendekatan yang adil kepada seluruh provider dan juga para maskapai ini bisa bersaing dengan sehat, sehingga yang saya khawatirkan ini kan neraca perjalanan ya, travel balance, Mbak Putri. Kita wisatawan mancanegara memang masuk banyak ke Indonesia, ya, targetnya tahun ini 14 juta, tapi wisatawan nasional kita yang ke luar negeri itu sampai Juli sudah 5,3 juta, ini naik 22,15%. Kalau kita tidak sesuaikan segera, ini kita bisa mengalami peningkatan wisatawan nasional yang lebih tinggi lagi, yang saya khawatirnya bisa meningkat melebihi capaian kunjungan Wisman yang sampai dengan bulan Agustus sudah 9 juta. Jadi kita terus harus perhatikan dengan promo destinasi Indonesia, dengan ada beberapa tagline bangga berwisata di Indonesia. Kita harus ciptakan event-event berkualitas, paket bundling dengan Travel Bureau, juga dengan Pak Irfan, kerjasamanya, agar wisatawan nasional kita memutuskan untuk berwisata di Indonesia. Artinya tidak terlalu berdampak begitu ya Pak Sandi ya? Dengan tingginya harga tiket pesawat itu seperti apa sih kondisi pariwisata saat ini? Kondisi pariwisata saat ini, kalau kita lihat wisatawan mancanegara ini masih kuat permintaan, dan kalau kita lihat Bali, biasanya ini kan sekarang ada di low season, tapi per hari ini Bali masih mengalami peningkatan jumlah wisatawan mancanegara.
Yang sudah kita lihat penurunannya adalah wisatawan Nusantara. Nah, total pergerakan wisatawan Nusantara sampai Juli ini sekitar 600 juta. Ini ada di batas bawah dari target kita 1,2 miliar pergerakan. Nah, ini berarti harus kita picu terus minat masyarakat terhadap destinasi lokal. Dan kita juga selain daripada transportasi tiket pesawat yang harus kita buat lebih terjangkau, juga harus menyediakan infrastruktur agar destinasi-destinasi wisata kita juga lebih mudah terjangkau. Pak Sandi, harapannya dengan turunnya harga tiket pesawat nanti juga kunjungan wisatawan baik dari luar maupun juga dalam negeri ini juga terus meningkat ya Pak Sandi. Nanti kita akan kembali lagi membahas soal ini usai jeda berikut. Indonesia Business Forum akan kembali untuk Anda. Ya, Anda kembali di Indonesia Business Forum. Saya mau ke Pak Irfan. Pak Irfan, kalau dari Garuda sudah siap belum akan menurunkan harga tiket pesawat domestiknya? Jadi gini, mari jangan benturkan kepentingan bisnis dengan penumpang gitu ya. Jadi poin saya pada waktu diskusi dengan Satgas itu sangat sederhana. Penurunan harga, mari kita turunkan bersama. Tapi saya mengajak semua pihak untuk lihat secara lebih detail struktur biaya dari harga tiket. Seperti tadi yang saya katakan, ada pajak, ada biaya bandara, ada biaya pendaratan, yang rencananya mau dinaikkan lagi pula saat ini. Kalau yang pas lagi rame-ramenya jam-jam sibuk dinaikkan, kalau jam biasa harga yang sama, dan lain-lain segala macam. Termasuk mungkin apakah struktur biaya di Garuda itu nggak efisien, apakah gaji Irfan ini mesti diturunkan gitu Pak Sandi ya, kegedean gitu misalnya, dan lain sebagainya. Jadi kita buka aja sama-sama dan kemudian kita putuskan bersama. Yang ini nggak boleh dibebankan penumpang. Kan poinnya kan ini nggak boleh dibebankan penumpang. Yang kedua, kita kan juga ingin memastikan bahwa isu mengenai harga ini ditanggapi dengan sangat baik oleh kami juga di Garuda. Oleh sebab itu, sebelum kita sudah putus turun 10%, saya sudah sampaikan Pak Mas Menteri, kita Garuda ini udah turun loh ke Bali 30%. Tiketnya, tapi berangkatnya hari Minggu, pulangnya hari Kamis. Ya jangan pas lagi rame-rame Jumat pada mau ke Bali, semuanya mau ke Bali, mau pengharga 30%. Dalam dunia bisnis kan ini kesempatan baik, seperti nanti juga Ayrton, Mas Geri ya. Jadi kalau mau ke Bali murah, berangkatlah hari Minggu dari Jakarta. Ya kan? Dan kembalilah hari Kamis gitu kan. Karena Jumat, Sabtu, Minggu ini berapa minggu ke depan aja kita sudah penuh. Dan yang kedua, yang terakhir, saya kadang-kadang suka garuk-garuk kepala bahwa isu harga tiket ini naik. Tapi problemnya Garuda yang katanya harga tiketnya paling mahal, kuartal kedua kemarin naik jumlah penumpangnya 35%. Baik, jadi Garuda masih belum siap begitu ya untuk menurunkan harga atau bagaimana? Siap sekali. Kalau harga aftur turun, ya kenapa kita nggak turun ya Mas Menteri. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin ke Pak Sandi mungkin boleh dijelaskan lagi komponen ini kan tadi yang dikhawatirkan oleh Pak Irfan kan nggak mungkin lah menurunkan harga karyawan begitu ya. Mungkin apa saja Pak komponen-komponennya tadi? Apakah afturnya bisa turun, kemudian PPN-nya bisa turun juga? Bagaimana Pak Sandi? 3 komponen yang menurut saya yang bisa segera untuk disesuaikan. Waktunya memang tidak bisa instan ya, tapi butuh waktu, tapi paling tidak penyesuaiannya bisa lebih cepat, yaitu 1 masalah pajak, 2 masalah bea, dan ketiga adalah aftur. Nah kalau ada 3 ini dampaknya kita bisa lihat simulasinya menunjukkan bahwa kemungkinan besar bisa diturunkan atau harga bisa termoderasi sekitar 10%. Tapi tentunya kan kita berharap kan Pak Irfan ini pebisnis handal ya, dan maskapai favorit kita semua ini, Garuda. Kan dengan tingginya demand, dengan bertambahnya jumlah seats, dan bertambahnya juga ketersediaan kursi, dan di liburan Nataru ini, mestinya kita berharap ada penyesuaian dari harga itu sendiri. Karena kan begitu demand-nya meningkat, supply-nya juga meningkat, kita harapkan harganya jauh lebih terjangkau untuk masyarakat. Baik. Bukan hanya pariwisata ya, tapi juga ingin pulang ke kampung halaman dan lain sebagainya. Baik.